Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ababil. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini datang bersama siapa? Datang bersama Abi. Abi. Iya. Ya, ya. Kapan datang? Datangnya maghrib kemarin. Alhamdulillah. Kemarin. Oh. Dan ini kedatangan yang kali keberapa? Kalau nggak salah kali ketiga ini. Kali ketiga. Iya. Masya Allah ya. Kalau di Muka-Muka sendiri ngajinya di mana, Mas Ababil? Di perwakilan. Perwakilan ya. Iya. Itu tengah kota atau bagaimana? Di desa lah. Oh, di desa. Iya. Ya, ya. Dan ini saya dapat kabar kalau Mas Ababil ini akan meneruskan pendidikannya keluar. Insya Allah. Iya, ya. Kemana, Mas? Insya Allah dengan izin Allah ke Yaman, Insya Allah. Ke Yaman. Insya Allah. Itu ke universitas mana bisa disampaikan? Kalau universitasnya belum tahu, karena di sana mungkin IEDAT dulu atau pemantasan persiapan setahun. Jadi untuk penentuan universitas tahun berikutnya. Iya, iya. Dan jurusan apa yang nanti akan dipilih di sana? Dengan izin Allah, Insya Allah saya akan ngambil jurusan tafsir, Insya Allah. Tafsir ya, Iya, Insya Allah. Semoga nanti dilancarkan oleh Allah apa-apa yang menjadi cita-cita mulia ini. Amin. Mas Ababil, nama lengkapnya siapa? Ababil? Nama lengkap saya Ababil Zuhdi Tis'anain. Ababil Zuhdi Isna'ain. Tis'anain. Is'anain. Iya. Ya, ya. Dan semula kalau Mas Ababil pendidikan di Muko-Muko awalnya di mana ini? Kalau sekolah dasarnya di Madrasah Ibtidaiyah MI. Kemudian lanjutkan di Pondok Pesantren sanawiyahnya di Muko-Muko. Kemudian aliyahnya mondok di Payakumbuh. Oh, Pondok Tahfidz ya? Pondok Tahfidz. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan segala sesuatunya ini menjadi bekal ke Yaman nanti dan menjadi sesuatu yang mudah di kegiatan-kegiatan perkuliahan nanti. Amin, ya, amin, insyaallah. Mas Ababil sendiri ini datang kemarin bersama Abi. Ya. Dan sudah lamakah Mas Ababil ini ikut bergabung ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran? Alhamdulillah sudah lama, dari kecil. Oh, dari kecil? Dari kecil, ya. Dari lahir begitu? Dari lahir sering diajak gitu ya? Ya, mungkin digendong sama Umi begitu? Iya. Oh, Masya Allah ya. Berapa saudara? Saudara, Alhamdulillah untuk sekarang 5 bersaudara. 5 bersaudara, termasuk termasuk saya sendiri. Oh iya, iya. Oh ya Mas, bisa disampaikan kalau di Pondok Tahfidz ya tadi ya? Iya. Di Pondok Tahfidz itu sebenarnya bagaimana sih pola-pola menghafal yang mudah begitu, yang cepat ketika seorang santri belajar menghafal sehingga menjadikan santri tersebut cepat itu apa saja sih tips-tips yang dilakukan gitu? Ya, untuk pertama tipsnya adalah niat kita. Karena niat, ya, segala perbuatan itu kan tergantung pada niatnya. Betul. Ya, kemudian ya apa yang kita jalanin itu harus disertai dengan Allah. Jadi bisa jadi ada teman kita yang bisa hafal cepat, tapi kita enggak. Itu bukan berarti Allah tidak mengizinkan kita buat hafal, tapi bisa jadi Allah sedang ngasih kita pahala. Karena semakin banyak mengulang, semakin banyak pahala yang kita dapat. Begitu. Ya. Jadi selalu ada suuzon, husnuzon dengan Allah ya. Dan ini sesuatu yang ditanamkan dalam keseharian kita. Begitu. Termasuk mendisiplinkan diri untuk itu. Dan dalam setiap hari itu kegiatan-kegiatan itu berapa jam untuk hafal itu, menghafalkan? Kalau untuk menghafal, saya sendiri di pondok itu diberikan waktu dari sebelum subuh, kemudian sampai pada subuh lanjut lagi sampai jam 11 siang. Itu untuk menghafal. Dan waktu selebihnya buat mengulang hafalan yang telah kita hafal. Ya. Berarti sebelum subuh tadi ya? Sebelum subuh. Jadi sehabis itu adalah di mana puncak-puncaknya
ingatan itu Iya, karena masih lebih fresh. kuat Iya, gitu karena ya, lebih kuat. fresh ya, nggak sampai jam 11-an siang ya. Iya. Aha. Terus kemudian apa sih yang kalau saya mendengar itu terkadang baca itu ada sesuatu yang sebaiknya atau tidak boleh dilakukan oleh seorang penghafal Quran gitu. Meskipun saya kira itu juga baik untuk orang yang tidak sebagai seorang penghafal Quran. Mungkin saya berikan gambaran ketika ada suatu gambar yang tidak pas, di sana ada gambar poster, atau di TV ada tayangan tidak benar gitu, atau ada suara musik yang hingar-bingar begitu, itu akan mengganggu hafalan. Bagaimana? Mungkin bisa sampaikan apakah betul seperti itu? Ya, untuk menghafal Al-Quran itu kan yang dipentingkan juga adab. Jadi kita menghafal juga harus ada adabnya. Adabnya seperti apa seharusnya? Ya, menghadap kiblat atau memalingkan hal-hal yang tidak perlu, yang mengganggu aktivitas kita. Ya, kalau emang seperti yang sebutkan tadi emang ada adab kita, ya sebaiknya kita mengalihkan hal itu. Ya. Karena menghafal Al-Qurannya harus fokus, harus niatnya diulang-ulang lagi karena niat kita untuk karena Allah. Ya, gitu. Ya, apakah kiranya saya boleh bertanya, Mas, berkenankah menjawab sekarang ini sudah berapa surat atau berapa juz yang dihafalkan, seandainya berkenan menjawab? Ya, sedikit. Itu prerogatif beliau ya. Saya tidak memaksa, tapi beliau memberikan gambaran itu. Ya, kemudian Mas Ababil, terkait dengan persiapan-persiapan yang akan dilakukan ke Yaman ini, apa saja? Ya, untuk persiapan pertama mungkin dari segi bahasa. Karena diperlukan sana, ya terutama nahwu shorof, karena kita sana belajar bahasa Arab gundul kan. Kitabnya kitab bahasa Arab di sana. Mungkin itu yang dipersiapkan pertama. Kedua ya mental juga perlu dipersiapkan. Apa mental itu maksudnya yang dipersiapkan? Ya mungkin kita di sana beradaptasi dulu dengan jauh lingkungan dari sana. Jauh dari keluarga, jauh dari teman kerabat semua. Terus di sana juga ketemu orang-orang baru. Ya kita pintar-pintar beradaptasi ya. Atau ada saudara-saudara kita, teman-temannya yang sekarang sudah ada di Yaman? Alhamdulillah satu angkatan di pondok, cuman beda kelas. Jadi sana kan campur, cuman umurnya mulai beda-beda. Alhamdulillah satu angkatan sudah di sana duluan. Oh, dari sana? Iya. Oh ya, itu menjadi informasi yang bagus ya untuk persiapan dari Mas Ababil. Mas Ababil, mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa itu sendiri. Apa sih kebahagiaan ketika kita bisa menjadi seorang penghafal Quran? Ya, tentu kebahagiaan juga ada. Dan sebenarnya yang dikatakan ahli Al-Quran itu bukan dia yang hafal 30 juz, bukan. Tapi yang dikatakan ahli Al-Quran itu yang cinta dengan Al-Quran dan tidak ingin kehilangan interaksi dengan Al-Quran. Itu yang dikatakan ahli Al-Quran. Jadi tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis syarat di dalam ahli Al-Quran itu hafal 30 juz, bukan. Jadi yang hafal 1 juz, 2 juz atau mungkin kurang dari itu bisa jadi ahli Al-Quran. Yang penting niat kita kembali lagi kepada Allah. Ya. Dan ada kecenderungan ya di masyarakat kita, ketika seorang yang menghafal beberapa juz Al-Quran, dan di sana biasanya beliau diistimewakan untuk bisa mengimami, karena ini sudah terbuktikan di mana tempat begitu. Utamanya ketika nanti di Ramadan itu biasanya untuk beberapa juz itu ada bahkan ditargetkan 30 juz itu selama Ramadan bisa dilakukan ketika pas tarawih begitu dan sebagainya. Nah, itu apakah Mas Ababil sendiri juga mendapatkan kesempatan untuk imam di tempatnya Mas Babil? Alhamdulillah saya dapat kesempatan buat imam. Kita Ramadan kemarin, Ramadan tahun lalu juga alhamdulillah diberi Allah izin buat imamin. Ya, semoga segala sesuatunya yang baik ini menjadi sarana
Mas untuk ke jenjang berikutnya, kemudian tentu saja kemuliaan di sisi Allah itu akan senantiasa diperoleh. Amin, untuk insyaallah. Mas bersama keluarga. Terima kasih Mas. Ada pesan untuk para pemuda. Nah, ini silahkan untuk senantiasa agar ada giroh untuk mempelajari Quran dan menghafal Quran. Ya, buat pemuda-pemudi ya, terusnya di zaman ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ya mungkin walaupun itu berat, tapi kalau bertahap insya Allah Allah izinkan. Ya, nyerah boleh tapi lelah boleh, tapi nyerah nggak boleh. Ya, yang penting kita harus semangat, dan yang terpenting niat kita untuk Allah. Kita perbaiki niat, kita perbarui niat kita khususkan niat kita untuk Allah semuanya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Babil. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.